واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. UIN Sunan Kalijaga mendunia. Mari bersyukur kita masih diberi aman, selamat dan sehat. Kita doakan semoga semua kita selamat, yang di majelis ini atau tidak di majelis ini, semua makhluk, semua manusia, kita doakan dunia ini bahagia dan semua isinya. Yang kami hormati dan muliakan Ketua dan Sekretaris Senat, para Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, dan semua jabat, Pak Kabiro, dan lain-lain. Yang berbahagia, para wisudawan dan wisudawati, selamat. Anda telah menyelesaikan etapa penting dalam kehidupan Anda. Semoga Anda bahagia, sehat, dan selamat. Biasanya saya saksikan di wisuda di McGill atau Harvard atau tempat lain di Australia itu biasanya melepas topi begini. Terus dilempar bersenang-senang. Saya kira patut dirayakan, dan ini live Facebook dan Instagram juga YouTube. Walaupun secara protokol kita cukup ketat, saya baru melepas ini juga, kemudian ini masker semuanya saya pakai, tapi saya tidak bisa berbicara kalau semuanya saya pakai. Yang berbahagia, para wali wisudawan dan wisudawati, saya kembalikan putra putri Anda kembali ke pangkuan. Apakah mereka kembali ke rumah atau mencari udara segar terbang mengangkasa? Manusia terbang dengan cita-citanya, burung terbang dengan sayapnya. Anak burung yang lepas dari sarang tidak pernah kembali, selalu mencari sarang baru. Begitu kira-kira nasihat dari para cerdik pandai. Bahkan Khalil Gibran menyebut bak anak panah yang terus melaju ke sasaran. Anak panah tidak pernah balik ke busur. Ayat yang saya kutip adalah kisah Nuh yang mengalami banjir dan membangun bahtera atau kapal. Tuhan mengirim banjir. Lalu Nuh mendapatkan perintah untuk membangun bahtera, mengumpulkan manusia, sepasang hewan untuk diselamatkan. Kehidupan akan kembali setelah banjir berlalu. Kisah ini tua dan tidak hanya termaktub di dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim, tetapi bisa kita saksikan dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian atau Genesis 6. Kisah Nuh dan bahteranya diterangkan secara jelas dalam kitab suci itu yang diimani oleh Yahudi, Kristiani, dan termaktub pula dalam Al-Quran. Dalam buku saya kutip buku saya sendiri nih, mohon maaf. Keragaman dan perbedaan.
Kisah kuno banjir menjadi bahasan utama saya, bahwa kisah itu sudah ada dalam tablet 11 Gilgamesh 5.000 tahun yang lalu dalam peradaban Babilonia. Begitu juga dalam tradisi Yunani Atrahasis 2.500 tahun yang lalu. Saya bacakan dari buku saya sendiri. Utnapishti berkata kepada Gilgamesh, "Aku akan ungkap, wahai Gilgamesh, sesuatu yang sifatnya rahasia. Kepadamu akan aku ceritakan rahasia para Tuhan. Kota Surupa, kota yang engkau tahu, yang berada di tepi sungai Ofrat. Kota ini tua. Dulu para Tuhan atau para dewa bersemayam di sini. Ketika para dewa memutuskan mengirim banjir." Dalam buku saya Keragaman dan Perbedaan halaman 82. Kisah tentang bencana, malapetaka, dan penyakit sudah lama diceritakan oleh berbagai sastra, kitab suci, dan catatan-catatan, termasuk tablet, manuskrip, dan kidung-kidung. Kita menghadapi COVID-19 atau COVID-19 atau Corona. Jauh-jauh hari sudah ada kelaparan, peperangan, diare, penyakit menular di sepanjang sejarah manusia. Corona bukan satu-satunya. Mari kita lihat bagaimana bangsa terdahulu, kebudayaan terdahulu, peradaban terdahulu mengatasi itu. Favorit saya adalah Kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius, memerintah 161-180 Masehi, 1900 tahun yang lalu, dan juga seorang filosof. Ketika memegang tampuk kekuasaan menghadapi penyakit atau plague, dia tenang, melaksanakan semua yang bisa, mengendalikan yang bisa dikendalikan, dan memasrahkan yang tidak bisa ditangani. Jadi tidak semua bisa ditangani. Kata Epictetus 60-138 Masehi, filosof lain, nahkoda kapal layar hanya mengendalikan setir atau talinya, sedangkan angin, hujan, badai tidak bisa dikendalikan. Kendalikan yang bisa dikendalikan. Biarkan alam yang menyelesaikan yang di luar jangkauan manusia. Hadapi Corona dengan hati dan badan yang bisa dikendalikan, pasrahkan sisanya. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, wisuda bukan akhir dari pendidikan Anda. Setelah Anda meninggalkan kampus, pendidikan berlanjut terus. Pendidikan bukan menghafal materi. Hafalan model lama telah lama dikritik dalam pendidikan dan tidak banyak membantu menyelesaikan persoalan. Pendidikan adalah pencarian. Dan pencarian itu tak terbatas. Pencarian itu adalah praktek dalam kehidupan. Anda baru saja memulai pendidikan yang sebenarnya setelah wisuda ini usai. Pencarian, cari kerja, mendirikan perusahaan, mencari karir. Itulah pendidikan. Pendidikan itu membangun network, pertemanan, kerjasama, dan menghargai link-link yang Anda bangun. Jangan meremehkan persahabatan, pertemanan, dan belajar dengan para teman, walaupun dalam bergurau, saling mendorong, saling bertengkar, saling bercemooh. Itu semua adalah pendidikan. Gak lama pidato saya, gak seperti biasanya. Ini sudah halaman 3. Nggak lagi selesai, nggak usah khawatir ya.
Saya juga ingin cepat selesai. Berkompetisi dalam kelas untuk meraih nilai A atau B itu bukan yang sebenarnya. Itu hanya angka formal. Itu penting juga. Nilai dan lulus penting untuk mendapatkan ijazah dengan tanda tangan saya sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga. Anda tidak punya ijazah, Anda tidak bisa melamar PNS. Jadi penting juga. Tetapi lebih penting lagi, pendidikan itu mendidik Anda untuk menghargai pertemanan, persahabatan, kerjasama, dan meluaskan cakrawala. Itulah pendidikan. Di IAIN, Institut Agama Islam Negeri, sekarang menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pertemanan telah melahirkan banyak prestasi, misalnya LKIS, Lembaga Kajian Islam, yang melahirkan banyak, ya tepuk tangan untuk LKIS. LKIS melahirkan banyak aktivis, penulis, penerbit, kiai, dan pemikiran. Dan LKIS itu tidak ada di dalam kelas, tapi di bawah masjid dan di lorong-lorong berdiskusi. Dulu sebelumnya ada kelompok limited circle, Pak Muktiali, Johan Effendi, Ahmad Wahid, yang mewarnai pemikiran dan gerakan Indonesia. Itu juga tidak ada di dalam kelas, tapi diskusi bersila di bawah pohon. Ada juga kelompok Al-Jami'ah di Yogyakarta, berupa kelompok diskusi yang melahirkan Taufik Adnan Amal dan almarhum Samsul Rizal Panggabean dan lain-lain. Ingat, kampus ini juga melahirkan koperasi mahasiswa yang terkenal waktu itu. Tokohnya adalah Dr. Yayan Suryana, sekarang jadi dosen di situ. Ingat, kita juga punya majalah Arena yang terkenal. Oke, kita kembali. Soekarno tentu favorit saya. Sepermainan dengan Kartosuwiryo di kos-kosannya Cokroaminoto. Kemudian Soekarno diambil menantu di Surabaya. Namun Soekarno memerdekakan Indonesia, kemudian sayangnya Kartosuwiryo memberontaknya. Sayang sekali. Padahal mereka adalah teman kos. Teman kos itu. Kayak saya di Bima Sakti Sapen gitu. Anda semua mungkin juga mempunyai pertemanan yang merintis usaha startup misalnya, toko buku, usaha online, atau cita-cita bersama. Sirami dan semailah, pupuklah biar subur mempengaruhi dunia. Coba Anda amati orang-orang sukses, pengusaha atau pejabat di Indonesia. Mereka meraih jabatan di politik dan ekonomi bukan karena mereka hafal pelajaran dan ujian, dan tidak semuanya mendapatkan nilai A, tetapi masih ada faktor lain. Anda tetap manusia berapapun nilai yang Anda raih. Cum laude atau tidak cum laude, Anda tetap manusia. Anda akan bangga dengan dan puas jika Anda nilainya A. Jika tidak A semua, juga jangan kecewa, jangan putus asa. Kalau A semua, yang cum laude berbahagia. Saya juga berbahagia. Saya juga bangga sebagai rektor, Anda mempunyai nilai A semua. Tetapi Anda akan kecewa jika Anda menyakiti teman, tidak membangun persahabatan, dan di masa-masa sulit Anda ternyata harus sendirian. Itu sangat menyakitkan. Para wisudawan wisudawati sudah mau habis, nggak usah khawatir. Ini sebentar lagi ya. Para orang sukses rata-rata karena mereka punya teman, jaringan, misalnya menjadi menteri, dipilih oleh presiden. Kebetulan temannya itu dekat dengan yang menentukan. Lalu secara bau-bau ketok tular membisikkan nama itu, jadilah dia menteri. Para pengusaha juga begitu modalnya, trust atau kepercayaan. Jadi intinya pendidikan tidak hanya karena ijazah,
prestisius, nilai formal, tetapi lebih pada network untuk persiapan apapun yang Anda cita-citakan. Anda akan meraih dengan kebersamaan, pertemanan, dan jaringan. Maka saya kurang setuju jika pendidikan hanya online. Saya kurang setuju, mohon maaf sebesar-besarnya. Daring saja, saya kurang setuju. Saya lebih menyukai pendidikan tatap muka. Dengan begitu bisa membangun pertemanan dan jaringan jika COVID sudah selesai. Pendidikan adalah soal persahabatan dan pertemanan. Jagalah teman Anda, suatu saat mereka akan bermanfaat. Ini soal lain. Menghormati guru dalam pendidikan sangat penting. Dalam buku Meditation karya Marcus Aurelius, Aesop Romawi kuno, di bagian pertamanya dia terangkan sanat keilmuan dari bapak angkat, kakek, nenek, guru, dan siapa saja yang dia anggap mendapatkan ilmu. Ini tradisi ini karena ini sudah sangat tua, 1900 atau 2000 tahun yang lalu. Dalam ilmu hadis juga ada, dalam ilmu fikih juga ada, menerangkan rawi dan sanad. Dari siapapun kita belajar harus diingat. Ingatlah siapa guru Anda, para wisudawan wisudawati, dan belajar apa saja dari guru Anda. Kalau ingin menjadi orang besar seperti Marcus Aurelius, ya Anda bisa Google dia siapa itu. Anda harus mengingat dari mana Anda belajar. Tidak hanya dari guru formal, tetapi dari teman, organisasi ekstra, teater, senat, kelompok belajar, HMI, PMII, IMM, kami, Mapalaska, tenis meja, bulu tangkis, renang, menyelam, dan lain-lain. Semua itu guru. Inilah guru dari Marcus Aurelius dalam buku 1 berjudul Meditation. Buku ini ditulis 2000 tahun yang lalu ketika sang kaisar menghadapi perang dan tertekan melawan suku Jermania. Begini kira-kira bahasa Indonesianya. Dari kakek Verus saya belajar akhlak dan mengendalikan diri. Dari ayah sudah meninggal, maka saya hanya mengingatnya tentang integritas dan kemanusiaan. Dari ibu saya belajar tentang penghormatan dan kemurahan hati. Dari guru pertama, tidak memihak, tidak menuntut banyak, dan mengerjakan kewajiban. Dari Diognetus, namanya sulit karena ini 2000 tahun yang lalu kan, tidak membuang waktu percuma. Dari Rusticus, disiplin. Dari Apollonius, kemandirian dan kepercayaan. Dari Sextus, kebaikan hati. Dari Maximus, sang jenderal, kendalikan diri Anda. Mungkin Anda sudah menonton film Gladiator yang dibintangi oleh Russell Crowe. Russell Crowe menjadi Maximus dengan iringan soundtrack yang luar biasa. Coba di buku harian Anda, tulis baik-baik atau di HP Anda kalau Anda sudah nggak punya buku harian, sudah punya HP. Teman-teman, dosen, pacar, orang tua, saudara, apa yang Anda pelajari? Ungkapkan dan ucapkan terima kasih. Itulah belajar. Begitu juga dalam hadis, sanad, rawi selalu jelas. Tolong diucapkan. Anda sudah bertemu para dosen di kelas. Nanti dalam kehidupan nyata Anda akan bertemu guru-guru yang lain, dan Anda harus mengingatnya. Berbuatlah baik, kirimi Al-Fatihah sering-sering, doakan guru-guru Anda, teman, saudara, dan sahabat. Mereka guru. Saya yakin masa depan Anda cerah. Anda siap menjadi alumni UIN Sunan Kalijaga, Anda akan berkontribusi untuk bangsa, keluarga, dan dunia. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Bagi yang bercita-cita mandiri sebagai pengusaha, jangan ragu-ragu. Banyak alumni UIN yang telah menjalaninya. Tukang helm, tukang bakso, tukang gunting, dan lain-lain. UIN itu sangat kreatif. Pecel lele itu semuanya UIN. Takmir masjid. Bagi yang bercita-cita menjadi politisi, silahkan kejar. Bagi yang melanjutkan S2, S3,
pelajarilah bahasa Inggris. Apalagi yang ingin mengarungi dunia ini luas. Ingat, batas barat dunia bukan Kulon Progo. Batas dunia timur bukan Klaten. Masih banyak negara dan bangsa yang bisa Anda kenal. Mungkin sekali-kali Anda perlu mencari pacar bule atau Arab, Mediterranean, Cina, biar tidak selalu pacaran dengan tetangganya terus-menerus, supaya memperluas wawasan. Saya tutup dengan syair Ikan Tongkol karya Hamzah Mansuri, sastrawan Tapanuli Barus abad 19, tentang mencari ilmu. Ini syairnya Ikan Tongkol atau ikan tunggal. Oke. Ikan ahmak bersuku-suku mencari air ke dalam batu. Olehmu taksir mencari guru. Ia tahu akan jalan mutu. Jalan mutu terlalu ali. Itulah ilmu ikan sultan. Jangan kau wafil jauh mencari. Wasilnya daim di laut Sofi. Ini Hamzah Mansuri 400 tahun yang lalu. Kesempatan ini ingin saya sampaikan, mengucapkan banyak terima kasih seikhlas-ikhlasnya kepada istri saya, Rofah PhD. Berkat ketabahan dan kekuatannya saya jalani hidup ini dengan damai dan bahagia. Tolong para wisudawati doakan istri saya dan dua anak saya, Nabia dan Dewi. Dalam suasana COVID-19, mari kita tetap berdoa semoga kita semua selamat, bahagia, sehat seperti umat Nabi Nuh dalam Al-Quran atau dalam perjanjian baru kitab Genesis atau perjanjian atau kitab Kejadian, atau seperti Utana Pisti dalam Gilgamesh. Jaga diri, sehat dan bahagia. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa, Uin Sunan Kalijaga mendunia. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Sadaqallahul Adzim. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.